Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Nuryanto, atau sering disebut oleh warga sekitar dengan panggilan Kang Nur, adalah seorang transmigran yang mana mengadu nasib di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Lampahan. Desa itu terletak di Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelumnya, pria berusia 45 tahun itu setiap harinya bekerja sebagai nelayan. Memang ia terlahir dari keluarga buruh nelayan di sebuah desa pesisir di Indramayu, sehingga ia sangat mahir dalam mencari ikan. Sebuah pekerjaan yang telah ia tekuni dari kecil. Adapun hal yang membuat Nuryanto pindah ke Kalimantan dikarenakan ia merupakan korban dari ganasnya tsunami yang pernah terjadi di Pantura. Gelombang itu nyaris menghancurkan 2/3 rumah yang ada di desa ujung gerbang tempat mereka tinggal. Rumah keluarga Nuryanto pun hancur dan tidak bisa ditinggali lagi. Hingga pada akhirnya, Nuryanto beserta istri dan seorang anak didaftarkan oleh pamong desa setempat untuk menjadi peserta transmigrasi, yang semuanya telah dibiayai oleh dinas kependudukan setempat. Ia pun diberangkatkan dengan peserta lain ke Kalimantan. Di sana, ia dan keluarga menerima sebuah rumah sederhana dengan dinding dari papan kayu dan atap dari lembaran seng. Sebagai sumber penghasilan, ia mendapat jatah lahan seluas 2 hektar yang sudah dibuka pemerintah setempat. Sebelum mendapat penghasilan dari berkebun, selama 2 tahun, Nuryanto maupun transmigran yang lain menerima jatah hidup dari pemerintah Kabupaten Indramayu, yang mana bantuan tersebut berupa beras, lauk, dan kebutuhan dapur lain. Sekilas, Nuryanto tidak lagi dalam kesulitan, seperti yang membelitnya saat masih tinggal di Indramayu. Akan tetapi, situasi dan kondisi transmigran yang jarak antar rumah penduduknya saling berjauhan, kadang mengundang beberapa malapetaka. Dan itulah yang terjadi di hari ini. Rohmah, wanita berusia 40 tahun yang tidak lain merupakan istri dari Nuryanto. Seperti biasa, ia tengah menyiapkan bekal untuk suaminya yang bekerja di ladang, di mana sebentar lagi memasuki jam makan siang. Tanpa ia sadari, sekelompok orang tak dikenal mengintai dirinya. Hingga salah satu dari orang itu mencoba menyapa Rohmah dengan masuk ke rumah. Orang itu mengaku sebagai transmigran yang senasib dengan dirinya, dan mengaku bahwa mereka merupakan teman dekat dari Nuryanto. Kemudian, mereka memberikan alasan kedatangannya, yang mana ingin meminjam uang untuk modal usaha. Maaf, suami saya masih di ladang saat ini, tukas Rohmah dengan agak khawatir. Ia juga memberi alasan bahwa suaminya tidak berpesan kalau ada orang yang mau datang meminjam uang. Selain itu, ia tidak mempunyai banyak uang untuk dipinjamkan, karena sebagai pendatang yang masih merintis usaha. Para pria yang berjumlah 5 orang itu, salah satu yang berbicara pada Rohmah terlihat seperti ketua komplotan, yang pada akhirnya mulai kehabisan kata-kata untuk membuat alasan, hingga pria itu menodongkan pisau ke arah Rohmah. "Serahkan uang dan harta bendamu, atau kubunuh kau," ancam pria tersebut, yang membuat Rohmah ketakutan. Ia hanya berdiri mengkhawatirkan keselamatan anaknya yang tidur di dalam kamar. Tanpa menunggu aba-aba, 3 orang langsung masuk mencari benda apapun yang berharga. Sedangkan yang 2 orang telah dirasuki iblis. Salah satunya meringkus Rohmah secara membabi buta, lalu dengan kasar melucuti pakaiannya. Secara biadab, Rohmah diperkosa secara bergilir oleh 5 pria tersebut. Ia hanya bisa berteriak minta tolong, yang membuat anaknya menangis dan disekap oleh komplotan tersebut. Namun teriakannya itu sia-sia, dikarenakan jarak rumah dengan para penduduk lain saling berjauhan, membuat suaranya tidak terdengar. Sementara itu, Nuryanto yang tengah beristirahat di sebuah gubuk merasa heran. Sang istri yang dinanti tidak juga kunjung datang membawa bekal makan siangnya. Ia sudah sangat lapar. Ia terus pandangi jalan setapak, di mana biasanya Rohmah muncul.
dan setelah cukup lama tidak kunjung datang, ia pun merasa dongkol terhadap istrinya itu. Nuryanto memutuskan meninggalkan ladang untuk mendamprat sang istri. Setiba di rumah, ia merasa aneh karena kondisi rumah terlihat sepi. Laki-laki berpostur kurus itu beranjak dari dapur menuju ruang tengah. Saat melintas di depan pintu kamar, secara mengejutkan ia mendapati anaknya tengah dalam bekapan. Anaknya yang berusia 10 tahun itu diikat di sebuah kursi dengan mulut disumpal kain. Di mana ibumu, nak? Tanya Nuryanto yang segera membebaskan anaknya. Sambil menangis ketakutan, anaknya memberitahu kalau ada orang jahat datang mencelakai ibunya. Detak jantung Nuryanto nyaris berhenti. Ia bangkit mengganteng anaknya menuju ke ruang depan. Sangat jelas ia menyaksikan tubuh istrinya terkapar di lantai dengan beralaskan pakaiannya sendiri. Nuryanto segera menubruk dan lantas menyambar apapun di dekatnya untuk menutupi tubuh bugil sang istri. Bersamaan dengan itu, sang istri membuka mata perlahan. Dengan nada lemah dan terbata-bata, ia mengaku kalau menjadi bulan-bulanan aksi pemerkosaan oleh 5 orang yang tidak dikenal. Setelah menjelaskan, wanita beranak satu itu pun kembali pingsan di pelukan suaminya. Bukan itu saja, ternyata benda berharga dan sejumlah uang telah dirampok oleh para penjahat itu. Nuryanto sangat murka atas tindakan keji yang dilakukan. Ia pun merenung sejenak. Ia sadar kalau melakukan aksi pengejaran sendiri tentu hanya membawa petaka bagi dirinya. Apa jadinya kalau ia malah tewas dibunuh oleh kawanan penjahat itu? Bagaimana nasib istri dan anaknya? Atas pertimbangan itulah, Nuryanto memilih untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib saja. Dan sekuat mungkin, ia akan menyimpan aib yang telah dialami istrinya itu. Cukuplah ia dan pihak kepolisian saja yang tahu. Hari berganti. Secara perlahan, Rohmah kembali pulih dari rasa trauma. Ia kuatkan diri untuk menghadapi cobaan yang begitu dahsyat. Harapannya adalah agar sang suami tetap mencintainya seperti dulu dan juga bisa menghadapi semua dengan lapang dada. Ia juga berharap agar para pelaku secepat mungkin tertangkap, sehingga tidak ada lagi perempuan lain yang menjadi korban kekejian. Sementara atas bimbingan doa dari ibundanya, sang anak juga mulai terbebas dari trauma. Kembali bersekolah dan bergaul dengan kawannya penuh keceriaan. Di usianya yang masih kecil, ia dipaksa menyimpan rahasia besar atas apa yang menimpa keluarganya. Dan bagaimanapun juga, hari depan masihlah panjang. Harus mampu melupakan luka demi cita-cita yang diimpikan. Tapi di sisi lain, Nuryanto malah semakin lemah dengan kejadian itu. Setiap kali ia membayangkan tubuh istrinya jadi santapan 5 pria bejat, amarahnya langsung naik ke kepala. Perlahan-lahan, kejiwaannya pun agak terguncang. Sangat sulit baginya untuk melupakan dan mengikhlaskan peristiwa tersebut. Dendam yang disimpan hanya membuat luka yang tidak berujung. Nuryanto menjadi sering melamun. Terkadang pula berteriak penuh kemarahan yang tanpa sebab. Meskipun begitu, ia tetap melakukan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Fajar baru saja pulang, berganti terbitnya sinar matahari yang tampak cerah. Mau kemana, Kang? Apa tidak sebaiknya sarapan dulu? Tanya Rohmah melihat suaminya beranjak meninggalkan rumah. Tidak ada jawaban. Nuryanto terus fokus pada langkahnya tanpa menghiraukan ucapan Rohmah. Tidak seperti biasa sang suami pergi sepagi itu. Tanpa terasa, air mata meleleh dari kelopak matanya. Doa yang selalu dipanjatkan agar sang suami kembali seperti dulu belum terkabulkan. Ia tidak tahu harus melakukan apa lagi sebagai jalan keluar untuk kebaikan sang suami. Hanya bersabar saja yang bisa dilakukan. Rohmah merasa yakin jika Tuhan akan memberi yang paling baik di balik musibah yang menimpanya. Mungkin menunggu waktu yang tepat untuk semua itu. Sementara itu, Nuryanto yang pikirannya kosong terus melangkah menyusuri jalan setapak.
Makin lama, langkahnya makin jauh, meninggalkan daerah Sungai Nyamuk, di mana lokasi tersebut sudah dibuka pemerintah setempat untuk aktivitas para transmigran. Beberapa jam setelahnya, Nuryanto memasuki belukar setinggi paha dengan pepohonan besar menjulang di sekitar. Kini ia sudah melangkah memasuki belantara Kalimantan yang tersohor. Nuryanto merasa kalau ada sesuatu yang membisikkan untuk pergi ke hutan belantara itu. Di sepanjang perjalanan, goresan duri pada betis dan paha sedikit pun tidak ia rasakan. Bahkan darah yang mulai memenuhi telapak kaki selalu ia abaikan. Seharian penuh tanpa henti, ia melangkah menuju ke dalam hutan. Jiwanya masih belum tenang. Masih saja ia tidak bisa melupakan kejadian siang itu. Selama mengayun langkah, lelaki kurus itu lebih banyak menunduk mengamati belukar yang ia lalui. Hanya beberapa kali saja menunggak ke wajah langit yang sebagian terhalang rimbunnya dedaunan. Saat tenaganya sudah cukup banyak terkuras, Nuryanto menghentikan langkah. Ia memilih duduk di bawah pohon berukuran sedang, tepat di samping pohon yang berukuran besar menjulang ke langit. Pada saat menunggak ke atas, sontak ia terheran. Manakala ada pohon kantil yang menaungi kepalanya. Bukan karena daunnya yang rimbun yang membuatnya terheran, akan tetapi ada keganjilan pada bentuk kembangnya. Di antara ratusan bahkan ribuan kuntum kembang yang mekar itu, ada 2 kuntum kembang kantil yang unik, di mana yang sekuntum berwarna ungu sangatlah berbeda dengan yang lain yang berwarna kuning. Sedangkan yang sekuntum berkilauan seperti ada serbuk permatanya. Saking terkesima, hingga selama belasan menit lamanya, Nuryanto mengamati keganjilan kembang kantil itu. Dan saat menurunkan wajahnya, ia pun terlonjak kaget. Betapa sangat terkejut, karena di bawah kakinya tidak ada lagi belukar. Saat menoleh ke setiap penjuru mata angin, tidak ada lagi pohon-pohon besar di sekitar. Semuanya lenyap secara misterius. Selain hanya pohon kantil yang masih bertahan pada posisinya. Tanah yang diinjak terasa empuk agak berpasir. Sekali lagi ia amati jarak di kejauhan. Sejauh mata memandang, hanya terlihat gurun pasir yang senyap. Di langit tidak tampak bola matahari, sehingga situasinya cukup temaram. Pemandangan yang sama pun ia temui saat membalikkan badan. Sejauh mata memandang, hanya ada gurun pasir dengan lembahnya yang landai di antara bukit-bukit gundul. Tidak ada satupun pohon-pohon seperti yang ia lihat sebelumnya. Seketika, Nuryanto menjadi bingung dan merinding. Ya Allah, di mana aku berada? Ujarnya dengan cemas. Keputusan pun menjadi sulit untuk diambil. Apakah ia melangkah kembali ke belakang, ataukah meneruskan perjalanan menjelajahi gurun pasir yang misterius itu? Hingga yang terjadi, laki-laki yang tengah berada di ambang keputusasaan itu melanjutkan perjalanannya, meninggalkan pohon kantil yang misterius itu. Tak kenal lelah dan haus, langkah kaki Nuryanto terus terayun hingga 1 lembah telah ia lalui. Kini ia bergerak mendaki bukit gundul setinggi ratusan meter. Pada puncak bukit, Nuryanto menghentikan langkah. Ia menatap lembah di depannya. Kali ini perasaan yang semula kalut berubah agak girang. Di lembah sana terlihat kota kecil dengan kesibukan warganya. Melihat itu, dengan tergesa-gesa, Nuryanto menghampiri keramaian para penduduk. Dan perjalanan menyusuri lembah itu memancing datangnya rasa lapar. Perutnya terdengar keroncongan ingin segera diisi. Maklumlah, sedari pagi ia belum makan apapun. Diraba saku celana panjangnya, tidak selembar pun ia membawa uang. Dalam kondisi panik, langkah Nuryanto sudah memasuki hilir mudik orang. Ia mulai melihat ada yang tidak beres dengan keadaan sekitar. Di mana aku sekarang? Makhluk macam apa mereka ini? Nuryanto membatin ketika melihat keganjilan di sana. Orang yang hilir mudik di sekelilingnya berjumlah banyak. Namun mereka terkesan cuek, seakan-akan tidak melihat keberadaannya.
Hal yang membuat Nuryanto takjub sekaligus merinding ialah bentuk mereka tidaklah lazim, tidak sama dengan manusia pada umumnya. Ada yang kurus tetapi perutnya besar, ada pula yang kepalanya besar seperti balon. Bahkan dari mereka ada yang berwujud setengah hewan dan setengah manusia, seperti berbadan kuda dengan berkepala babi. Intinya, wujud-wujud dari mereka cukup mengerikan. Mereka mondar-mandir dengan aktivitas masing-masing. Menyaksikan semua itu, Nuryanto segera sadar kalau dirinya sudah tidak berada di alam manusia lagi. Sekian lama ia tercenung, mengingat kembali perjalanan yang tanpa tujuan sedari pagi. Ia hanya berniat melihat-lihat alam untuk meredam pikirannya yang kalut. Tapi tidak dinyana kalau ia masuk ke satu tempat yang aneh. Sejenak kemudian, ia memegangi perutnya yang sudah sangat lapar, hingga sepasang matanya memusatkan perhatian ke sebuah gerobak. Yang mana gerobak tersebut membawa bongkahan roti yang ditarik oleh laki-laki berkaki kuda dan memiliki kedua telinga runcing. Nuryanto menjadi tergiur melihat kilapan roti yang terlihat lezat. Saat gerobak itu melintas di sisinya, satu bongkahan roti ia sambar secepat kilat. Ia pun segera menyembunyikan bongkahan roti sebesar batu bata itu ke balik bajunya. Namun sayang, si penarik gerobak menyadari aksi Nuryanto. Laki-laki berkuda itu menghampiri Nuryanto dengan wajah penuh amarah, seraya membentak kasar padanya. Kemudian ia segera menggeledah baju, hingga ditemukanlah bongkahan roti tersebut. Aku kelaparan, Tuan. Tolonglah berikan roti itu padaku, ucap Nuryanto mengiba. Namun bukan hal baik yang diterima, akan tetapi dengan barang bukti di tangannya, laki-laki berwujud setengah manusia dan hewan itu berteriak-teriak maling. Hingga beberapa orang berbagai bentuk mengepung dan kemudian meringkus Nuryanto. Tidak berapa lama kemudian, muncul 3 orang laki-laki berjubah dengan mengendarai kuda putih datang menghampiri kerumunan itu. Ada apa ini? Siapa dia? Tanya salah satu dari mereka. Penampilan ketiga orang itu berbeda jauh dari orang-orang yang tengah meringkus Nuryanto. Yakni, mereka berwajah tampan dan elegan. Orang-orang yang telah meringkus Nuryanto segera menjelaskan tentang aksi pencurian yang telah ia perbuat. Namun tidak ada yang tahu siapa Nuryanto. Ternyata, 3 laki-laki parlente itu adalah hakim wilayah. Mereka berdiri berhimpitan menghadap Nuryanto. Hingga laki-laki yang berdiri di tengah turun dari kudanya dan mengeluarkan sebuah buku tebal. Kemudian membacakan pasal-pasal yang Nuryanto kurang pahami. Selesai membaca, hakim ketua memutuskan menjatuhi hukuman potong tangan. Atas perintah hakim, Nuryanto diarah menuju gedung kokoh yang tidak lain adalah gedung penjara. Nuryanto didorong ke dalam ruangan yang penuh para tahanan. Lalu pintu jeruji digembok dari luar. Sejenak ia mengamati, ada puluhan laki-laki dan perempuan yang menghuni sel. Mereka semua dicampur di ruangan yang agak temaram itu. Nuryanto tersadar dan bergidik ketakutan setelah melihat kondisi para tahanan itu. Pasalnya, anggota badan mereka tidak ada yang utuh lagi. Ada yang buntung lengan kanannya, ada pula yang lengan kirinya, bahkan ada yang buntung kedua tangannya. Ada juga yang tanpa hidung, tanpa bibir, dan tanpa kaki. Dan yang lebih mengerikan lagi, kepala beberapa tahanan itu ada yang sudah membusuk menjadi tengkorak, namun masih hidup. Tentu saja mereka tidak cacat lahir, melainkan akibat hukuman yang dijatuhkan hakim atas perbuatan jahat yang mereka lakukan. Nuryanto termenung dan memandang nanar. Jantungnya berdegup kencang membayangkan jika kelak dirinya akan seperti itu. Ya Allah, hamba tidak rela jika harus kehilangan tangan kanan hanya karena mencuri sebungkah roti. Rintih Nuryanto, disusul uraian air mata membasahi pipinya. Sejenak kemudian ia teringat dengan anak dan istrinya. Ada rasa bersalah di hati paling kecil.
Ia merasa kalau selama ini ia menerima takdir Tuhan, seharusnya ia bersikap bijak dengan membuka hati pada Rohmah. Bukannya menjauhi hingga batinnya menjadi tersiksa. Entah berapa jam Nuryanto tercenung dengan air mata membasahi pipinya yang tirus. Lamunan itu pun sontak buyar, manakala langkah berat terhenti di depan jeruji. Nuryanto tidak berani mendongak, karena di pikirannya, yang datang itu pastilah seorang algojo yang akan memotong tangan kanannya. Siapa di antara kalian yang bernama Nuryanto bin Karmadi? Tanya sosok tersebut dengan suara yang mantap. Bulu kuduk Nuryanto langsung meremang mendengar namanya disebut. Karena tidak ada sautan, laki-laki yang berdiri di depan pintu jeruji itu kembali melempar pertanyaan yang sama. Siapa di antara kalian yang bernama Nuryanto bin Karmadi? Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali milih, lakukan di muka saya.